warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Elvi. Elvira. Agnes, Bu. Gak masuk. Agnes sama Elvira. Elvira. Dua saja ya. Iya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Biar lebih semangat lagi, Ibu akan mengajak kalian SBD terlebih dahulu ya. Iya. Cluenya adalah jika saya bilang pagi, kalian tepuk 1 kali. Jika saya bilang siang, kalian tepuk 2 kali. Dan jika saya bilang sore, kalian tepuk 3 kali. Jika saya bilang malam, kalian nggak usah tepuk. Bisa dipahami? Bisa. Kita mulai ya. Iya. Siang, sore, malam. Sela nyanyi, Bu. Itu masih percobaan ya, kita ulangi sekali lagi. Siang, sore, pagi, malam. Iya kan Bu? Iya. Perhatikan gambar pada PPT di sini ya. Apakah kalian pernah memegang sendok logam yang ditaruh di teh panas? Pernah. Apa yang kalian rasakan? Hangat toh. Iya Bu, hangat Bu, yang bilang dingin itu. Mungkin tidak peka terhadap Itu rasa. karena apa? Kok bisa hangat sendoknya? Karena ada penghantar Menghantarkan panas. Karena adanya kalor dari teh panas menuju ke sendok. Sendok. Gambar kedua, apakah kalian pernah menjemur pakaian di bawah sinar matahari? Nah. Mengapa pakaian tersebut cepat kering saat dijemur di bawah sinar matahari? karena panas. Ya, benar sekali. Karena kalor dari sinar matahari membuat air dalam pakaian itu menguap dan air menguap menjadi kertas. Dengan kata lain, energi panas. Dengan kata lain, panas menyebabkan perpindahan energi dari matahari ke air, sehingga air berubah wujud dari cair menjadi gas dan pakaian tersebut menjadi kering. Dari sini, apakah ada yang tahu topik kita hari ini apa? Kalor. Benar sekali. Hari ini kita akan memahami tentang kalor dan perpindahannya. Ya, kan Ibu. Ada lampunya kayak di guru-guru. Ngantuk banget Bu. Sebelum itu, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian kalor. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis perpindahan kalor seperti konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang ketiga, peserta didik mampu mengetahui pengaruhnya terhadap benda di sekitar kita. Jadi, belajar tentang kalor itu seru loh. Dengan memahami kalor, kita dapat memahami mengapa es mencair, mengapa tubuh kita terasa hangat saat di dekat api, dan bagaimana kulkas dapat menyimpan makanan dengan tahan lama. Yang pertama, pengertian kalor.
benda yang bersuhu rendah. Kalor dapat menyebabkan perubahan suhu atau wujud suatu benda. Misalnya, saat air panas dituangkan ke dalam gelas, panas dari air berpindah ke gelas. Mengapa pegangan panci bisa terasa panas walau tidak terkena api secara langsung? Mengapa pegangan panci bisa terasa panas meskipun kita tidak memegangnya secara langsung? Perpindahan panas. Karena panas dari bagian bawah panci merambat melalui logam pegangan secara konduksi. Ada yang tahu konduksi itu apa? Perpindahan panas tanpa disertai zat partikel. Lebih lanjutnya kita pada slide berikutnya. Perpindahan kalor terdapat 3 cara, yaitu yang pertama secara konduksi. Konduksi melalui zat padat. Yang kedua yaitu konveksi melalui zat cair dan gas. Yang ketiga yaitu ada radiasi tanpa zat perantara. Untuk lebih lanjutnya, konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat padat tanpa perpindahan partikel. Kalor mengalir dari bagian yang panas ke bagian yang lebih dingin. Contohnya seperti gambar yang tadi ya. Ada sendok logam dimasukkan ke dalam teh yang panas. Gak mati sih. Yang kedua ada konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui zat cair atau gas yang disertai perpindahan partikel. Partikel yang panas naik, sedangkan yang dingin turun, membentuk arus. Contohnya yaitu seperti kita mendidihkan air di kompor. Air yang dipanaskan bergerak dari bawah ke atas karena terbentuknya arus konveksi. Yang ketiga yaitu ada radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara melalui gelombang elektromagnetik. Kalor langsung dipancarkan dan diterima oleh benda. Contohnya seperti panasnya matahari yang sampai langsung ke bumi atau panasnya api unggun yang terasa meskipun tidak disentuh. Dari gambar tersebut, mengapa logam terasa lebih panas dibanding kayu meskipun terkena sinar matahari yang sama? Karena logam memiliki daya yang gampang. Karena logam Karena kemampuan menghantarkan antara logam dan kayu itu berbeda. Kalau logam itu lebih konduktor, yaitu menghantarkan panas lebih cepat atau sangat baik. Sedangkan kayu itu adalah isolator, tidak dapat menghantarkan panas dengan sangat baik. Jika kalian menuang air panas ke dalam gelas plastik dan gelas logam, gelas mana yang lebih cepat terasa panas? Apa Bu? Gelas plastik dan gelas logam. Logam. Karena apa? Karena logam konduktor yang panas dengan baik, sedangkan plastik isolator, Benar sulit untuk menghantarkan panas. Yes. Selanjutnya, Yes. Selawi dari ada Selawi. pertanyaan sampai di sini? Kalau belum ada, jika belum ada, kita berlatih soal terlebih dahulu ya. Iya Bu.
Pertanyaan pertama, perpindahan kalor secara konduksi terjadi melalui Abu. A. Yakin? Ayam Bu, ayam. Enggak sih? Aku. Apa kalian? Oke, Ya, jawabannya Lucu. salah ya. Saya mau nangis dulu, Bu. Pertanyaan yang kedua, contoh perpindahan kalor secara konveksi adalah Air mendidih bergerak dari bawah ke atas. A. Ada yang jawaban lain? C. C. Kita lihat jawabannya. Salah, sorry. A. Jawabannya benar adalah A ya. Air mendidih bergerak dari bawah ke atas. Iya, radiasi ya. Kali aku. Pertanyaan ketiga, radiasi adalah perpindahan kalor yang terjadi D. Kenapa rata-rata? Kita coba lihat. Oke. Benar sekali jawabannya yang D. Selanjutnya saya akan membagikan kalian menjadi dua kelompok ya. Kalian nanti bisa menjawab pertanyaannya secara berkelompok. Dan kita akan membahas nanti bersama-sama. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan ya. Sudah selesai? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Kita bahas bersama-sama. Oke. Yang pertama yaitu sendok logam, sendok logam dan sendok plastik. Sendok mana yang lebih cepat panas? Logam. Jelaskan alasan ilmiahnya. Benar sekali. Soal yang kedua, tools, TOOLS. Kalian ingin panas tetap hangat lebih lama? Pilih antara gelas plastik atau termos. Benar sekali. Mungkin LKPD-nya sudah paham semuanya ya. Dari pemaparan materi hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini apa saja? Ada yang bisa? Ada tiga, konduksi, konveksi, dan Radiasi. Kalau konduksi itu tanpa disertai zat partikel, kalau konveksi disertai zat partikel, kalau radiasi tanpa zat perantara. Benar sekali. Yeay. Jadi anak-anak, apa yang kalian dapatkan pada hari ini? Ternyata Jadi panas cicil itu pokoknya bisa lebih mudah berpindah ya. Oleh ya. Jadi kesimpulan pada materi hari ini adalah kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Kalor memengaruhi suhu dan wujudnya. Kalor berpindah melalui konduksi, melalui zat padat, konveksi melalui zat cair dan gas, dan radiasi tanpa zat perantara. Baik,
Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas hubungan kalor, perubahan suhu, dan perubahan wujud zat ya. Siapkan alat dan bahannya untuk pertemuan minggu depan. Apa aja, Bu? Kalor, perubahan suhu, dan perubahan wujud zat. Oke, banyak. Banyak apa aja, Bu? Lilin, air panas, dan lain sebagainya. Ada di LKPD-nya ya teman-teman. Oh, oke, Bu. Pertemuan hari ini saya cukupkan sekian. Semoga ilmu yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kenal.